sini kami akan menjelaskan terkait sistem terdistribusi. Yang pertama ada pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi terintegrasi sehingga tampak oleh user sebagai satu sistem komputer. Atau bisa dikatakan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Sedangkan contoh sistem terdistribusi yang kami ambil yaitu sistem manajemen basis data terdistribusi, di mana basis data terdistribusi ini memungkinkan penyimpanan dan akses datanya bisa dilakukan dari beberapa lokasi secara bersamaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan antara sistem terdistribusi dengan basis data. Sebelumnya saya akan masuk terlebih dahulu pada localhost. Localhost slash sistem terdistribusi, kemudian slash view data. Di sini ada data yang sudah kami buat pada database Sysler 2023 dengan nama tabel data KDS. Di sini ada kode mata kuliah, SKS, semester, kelas, dosen, ruangan, kemudian hari dan pukul. Setelah itu, setelah ini saya akan membuat data ini, localhost ini menjadi data server, di mana data server ini bisa diakses oleh klien. Seperti itu. Jadi saya akan melakukan edit data dan delete data. Jadi setelah saya melakukan edit data dan delete data, apakah delete dan edit tersebut berhasil? Itu akan kita lihat pada klien yang mengakses nanti. Seperti itu. Ya, langsung saja saya akan melakukan pengeditan. Pengeditan yang pertama saya akan melakukan edit, yaitu update data, di mana yang saya update yaitu data dengan nama tabel data KDS pada kolom dosen yang awalnya Reki Pratama akan saya ubah menjadi Dona Damara. Dengan kolom kode matkul yaitu BHM 345263. Selanjutnya akan saya run. Setelah saya run nanti akan terlihat apakah pada klien itu berubah atau tidak. Seperti itu. Baik, akan kita cek terlebih dahulu pada klien ya. Nah, jadi ini adalah tampilan pada klien, di mana klien ini berhubungan dengan si server tadi. Nah, cara saya menyambungkan antara klien dengan si server itu dengan memasukkan IP address si server ini pada URL klien yang akan menjadi klien seperti itu. Di sini IP address-nya itu 192.168.137.1. Kemudian slash sistem terdistribusi slash view data. Nah, setelah itu muncullah tampilan yang sama seperti si server. Nah, ini adalah tampilan sebelum saya merefresh seperti itu. Nah, jadi setelah ini akan saya refresh, apakah perubahan yang saya buat pada si server itu akan tampil pada si klien, seperti itu. Nah, setelah saya refresh, itu terlihat ada perubahan, di mana nama dosen yang awalnya Reki Pratama itu berubah menjadi Dona Damara sesuai dengan pengeditan data yang saya lakukan pada server. Yang mana artinya pengeditan data saya update ini berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan pengeditan data, yaitu delete data. Jadi di sini saya akan melakukan delete data atau penghapusan data pada kolom kode matkul.
GHM345263. Jadi setelah saya run, kita bisa lihat bersama apakah data pada user client itu ikut terhapus atau tidak, seperti itu. Baik. Oke. Kita akan lihat apakah pada user client data tersebut terhapus atau tidak, seperti itu ya. Nah, ini adalah tampilan si klien sebelum saya refresh. Jadi nanti setelah saya refresh kita akan lihat bersama apakah tampilan pada si klien ini berubah, terhapus seperti itu sesuai dengan perintah saya pada server tadi. Oke, bisa kita lihat bersama bahwa tampilan pada si klien ini berubah setelah kita refresh, yaitu datanya terhapus. Berarti pengeditan data kita, delete data kita pada si server itu berhasil juga terjadi pada si klien. Baik, yang terakhir saya akan melakukan pengeditan data, yaitu insert data. Jadi ini adalah data yang ingin saya insert. Kemudian setelah saya run, kita akan lihat bersama apakah pada user client itu sudah bertambah datanya, sudah insert ataukah tidak, seperti itu. Baik, akan saya run. Baik, dan kita lihat pada klien ya, apakah berhasil atau tidak. Baik, ini adalah tampilan dari si klien sebelum saya refresh. Ini datanya tinggal 2 karena sebelumnya saya memberikan perintah delete. Oke, setelah saya refresh, ternyata terjadi perubahan pada tampilan si klien sesuai dengan perintah saya pada si server sebelumnya, yaitu insert data atau menambah data. Berarti pengeditan data saya yang terakhir ini berhasil juga. Seperti itu. Baik, jadi itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf juga atas kesalahan yang terjadi. Sampai jumpa.